Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang resensi buku. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Baik anak-anakku semua, pernahkah kalian ke toko buku, lalu kalian bimbang ingin membeli buku yang mana? Kalian dihadapkan dengan berbagai macam pilihan buku, lalu apa yang akan kalian lakukan? Membaca sinopsis? Ya, bisa. Namun, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan resensi buku. Resensi buku secara singkat dapat diartikan sebagai ulasan sebuah buku tentang pertimbangan baik atau buruknya sebuah buku atau kelebihan dan kekurangan sebuah buku, sehingga dapat dijadikan referensi atau pertimbangan bagi pembaca untuk membeli atau membaca buku tersebut. Mari kita masuk pada materi berikut ini. Yang pertama, pengertian. Resensi adalah ulasan tentang kualitas sebuah buku. Resensi sering disebut juga sebagai timbangan buku. Tujuan meresensi buku adalah untuk memberikan penilaian atas kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Selain itu, resensi sebenarnya juga berfungsi sebagai iklan atau promosi buku tersebut. Oleh karena itu, buku yang diresensi biasanya adalah buku terbitan baru. Selanjutnya, unsur-unsur resensi. Yang pertama, judul resensi. Yang kedua, identitas buku. Yang ketiga, riwayat kepengarangan. Yang keempat, sinopsis atau ringkasan isi buku. Yang kelima, ulasan mengenai kelebihan dan kekurangan buku. Yang keenam adalah penutup. Jadi, inilah 6 unsur wajib yang harus ada dalam resensi. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul resensi. Judul resensi tidak harus sama dengan judul buku. Bahkan kalau bisa berbeda dari judul buku. Namun, judul resensi harus menggambarkan isi buku tersebut. Identitas buku. Identitas buku pada bagian ini perlu dijelaskan tentang yang pertama, judul buku. Yang kedua, nama pengarang. Yang ketiga, cetakan dan waktu terbit. Yang keempat, nama penerbit. Dan yang kelima, tebal buku atau jumlah halaman. Contoh dari judul resensi dan identitas buku. Judul resensi berbeda dengan judul buku. Di sini judul resensinya adalah Kisah Membaca Seorang Yogi Buku yang ditulis resensinya oleh A. Ferry T. Indratno. Judul buku yang diresensi oleh A. Ferry T. Indratno ini adalah Dari Buku ke Buku, Sambung Menyambung Menjadi Satu. Penulisnya P. Swantoro. Dan lain-lain. Berikut adalah detailnya. Penerbit, cetakan, tahun terbit, jumlah halaman. Selanjutnya, riwayat kepengarangan. Riwayat kepengarangan berisi tentang biografi pengarang, yaitu tempat dan tanggal lahir, buku yang pernah ditulis, kemudian penghargaan-penghargaan yang telah atau yang pernah didapat oleh pengarang. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari biografi singkat Polikarpus Swantoro. Ini merupakan penulis buku yang diresensi oleh penulis resensi tersebut. Selanjutnya, sinopsis atau ringkasan isi buku. Untuk menarik pembaca resensi, maka dalam resensi kita perlu membeberkan bagian-bagian menarik dari buku yang diresensi. Namun, kita tidak perlu menjelaskan semua isi buku, karena hal itu justru akan membuat pembaca tidak merasa perlu lagi membaca buku itu. Jadi, resensi itu dapat ditulis secara singkat dan bagian-bagian menariknya saja dalam buku tersebut. Nah, ini merupakan bagian menarik dari buku yang diresensi, yaitu buku sejarah yang ditulis oleh P. Swantoro. Sebagai seorang pengelana di dunia buku, tidaklah mengherankan jika buku-buku yang ia kisahkan merupakan buku-buku babon yang tua dan cukup langka. Nah, ini adalah bagian keistimewaannya. Selanjutnya, ulasan tentang kelebihan dan kekurangan buku.
Bagian ini merupakan bagian inti dari resensi, karena di bagian inilah kita memberikan penilaian kita atas kualitas buku tersebut. Jadi bagus atau tidak ya buku ini. Nah, disinilah kita bisa melihatnya. Dalam penilaian, tentunya kita harus menyertai tentang data dan fakta. Jadi tidak hanya memberikan, oh ini bagus, ini kurang bagus, tapi harus disajikan mana bagian bagusnya dan mana bagian yang kurang bagusnya atau yang perlu diperbaiki. Nah, penilaian tersebut dapat kita dasarkan pada bagian-bagian berikut. Yang pertama, segi fisik, yaitu sampul buku atau cover, kualitas cetakan, jenis kertas, bentuk, dan jenis huruf. Hal-hal tersebut bisa kita jadikan untuk standarisasi kelebihan dan kekurangan buku. Misal dari sampul buku, apakah sampulnya menarik, apakah sampulnya berwarna, atau sampulnya bisa menarik perhatian. Kemudian kualitas cetakan, apakah cetakannya terlihat jelas seperti penulisannya, huruf-hurufnya, gambarnya, atau jenis lem kertas samping bukunya, apakah kertasnya mudah copot atau tidak. Kemudian jenis kertas, apakah jenis kertas buram ataukah jenis kertasnya putih, bersih, jernih, apakah kertasnya ringan atau berat. Kemudian bentuk dan jenis huruf, apakah bentuk dan jenis huruf yang digunakan dalam buku tersebut mudah dilihat ataukah memang malah kecil-kecil, terlalu kecil. Nah, jadi ini bisa dijadikan sebagai standarisasi kritikan resensi bagi buku yang diresensi. Selanjutnya adalah segi non-fisik. Nah, segi non-fisik ini bisa kita dasarkan atas isi buku atau jalan cerita, apakah isinya menarik atau tidak. Kemudian manfaat bagi pembaca, apakah buku ini bermanfaat atau tidak. Selanjutnya bahasa yang digunakan, apakah kalimat yang digunakan dalam buku tersebut mudah dipahami atau tidak. Jadi pada intinya segi non-fisik ini berdasar pada isi tulisan dari buku tersebut. Maka kalian sebagai peresensi harus membaca terlebih dahulu sebelum meresensi buku yang akan kalian tuliskan. Selanjutnya, kualitas pengarang. Apakah pengarang buku tersebut memiliki pengalaman atau tidak? Semakin banyak pengalaman si penulis, biasanya akan semakin bagus buku yang ditulisnya. Nah, ini merupakan contoh kelebihan buku. Dari resensi buku contoh yang ini adalah dia mengangkat kelebihan dari temanya. Kemudian dari isinya yang bagian kedua. Buku ini lebih merupakan buku sejarah walaupun temanya beraneka ragam. Kemudian kelemahan bukunya di sini si penulis resensi menyatakan Pak Swan ini sebagai penulisnya, Pak Swantoro, loncat-loncat dalam membeberkan pembahasannya gitu ya. Jadi ini disebut sebagai kekurangannya dari buku yang ditulis oleh Pak Swan ini. Lalu kurang dalam menuliskan sejarahnya. Selanjutnya penutup. Nah, untuk menutup resensi kita perlu menegaskan kembali tentang kelebihan dari buku tersebut. Di samping itu, kita juga perlu mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut secara utuh karena menurut kita buku tersebut memang layak untuk dibaca. Ini merupakan contoh penutupnya. Terlepas dari berbagai ketidaksempurnaannya, harus diakui bahwa buku pertama seorang yogi buku ini merupakan karya yang memikat. Bahkan cara dan gaya pengungkapannya dalam kadar tertentu telah memberikan sentuhan sastra yang cukup enak dinikmati. Kita menantikan karya berikutnya. Jadi dalam penutup kalian harus mempromosikan juga buku yang kalian resensi dan mengungkapkan kembali apa keunggulan dan keunikan buku tersebut. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan di kolom komentar atau di Google Classroom atau boleh WhatsApp saya. Saya kira cukup untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.